Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Labanti dengan segmen baru yaitu diskusi bareng. Nah, di sini udah ada beberapa teman-teman dari sekolah lain juga. Mungkin perkenalan dulu dari. Baik, perkenalkan nama saya Najmi Ahmad Maulana. Nama saya Andika Maulana. Nama saya Anissa Aulia. Nama saya Diatma Prasetyo. Nama saya Hafiz Arif Fajarudin. Nah, santai aja ya. Oh, santai, aman. Ya. Santai kalian yang nggak santai. Oh, ini kan beda sekolah ya. Boleh kenalin sekolah dari mana? Oh ya, jadi kita Jurusan berdua ini dari sekolah SMK Pertiwi Kuningan. Oh, oke. Kalau dari saya sendiri itu saya jurusan RPL atau yang bisa disebut Rekayasa Peraturan. Nah, untuk saya sendiri karena beda jurusan dari Adi, saya dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau di Pertiwi itu ada kelas binaan Toyota. Jadi saya itu di kelas binaan Toyotanya. Oke. Jadi mereka berdua dari RPL tuh sama kayak kita. Ya, satu lagi dari TKR gitu. Jadi temenan dari apa? Berdua. Temenan kita Dari dari mana? lama. Oh, dari SD gitu. Enggak, asli Pertiwi. Oh, pasti. Oh. Saya kebetulan bukan asli Kuningan. Oh, jadi pindahan gitu. Pindahan. Oh. Kalau Kelas 12 ya? Ya, kita ke kelas 12 kebetulan di akhir April kita udah beres sekolah gitu. Uji kamu kapan? Uji kom untuk saya sendiri itu ntar hari Selasa tanggal 15. Kalau untuk yang TKR itu belum ada jadwal karena kan bergantian dulu gitu tiap Oh, jurusan. terjun gantian ya. kalau boleh tahu kalau nggak salah gitu ya. Saya dapat info dari teman saya, ternyata Adi sama Anissa tuh dulunya temenan ya. Kenalan dari mana? Kebetulan kan kita satu tempat PKL juga tuh di Topindo di Bandung gitu. Jadi ya kenal di situ. Ya. Oh, mulai kenal dari situ. Pindah. Selama PKL, saya pengen tahu kesan kamu terhadap Anissa gitu, apakah sama maksudnya kamu ke Anissa tuh maksudnya kesannya gimana gitu? Anissa tuh orangnya kayak gimana gitu? Ya menurut saya ya sih ini mah baik sih orangnya. Terus ya cuma minusnya tuh dia tuh pemalu gitu orangnya, jadi suka isin-isin gitu. Kalau ego ada gitu. Ego. Egois gitu katanya. Ya kurang tahu sih. Oh. Kebetulan kita jarang satu sesi juga gitu. Kalau Anissa yang kita kenal tuh beda dari yang kamu sebutin ya. Mungkin dia kalau di Bandung itu mungkin jaga image kali ya. Iya betul. Karena kan di sana kan bukan di sekolah dia doang, jadi kan mungkin dia harus menjaga image dirinya sendiri. Iya betul. Karena kalau sama orang baru tuh harus menunjukkan sesuatu yang baru juga. Tapi ntar kalau udah lama-lama kenal pasti Kelihatan. Iya betul. Setuju. Soalnya Tapi baik coba nggak jaga image. Aku benar-benar baik. Anak baik. dalam tanda kutip ya. Tapi pas pulang sekolah beda. Apa? Anak baik. Beda. Ya kalau mau kalian mau tahu lebih lanjut ya tanyanya ke ini, ke anak SMK Kawali kan mereka tuh yang kosannya lebih dekat. Oh, iya. jadi mereka yang lebih kenal itu kan. Baik dong. Kalau saya sama dia kan kosannya jauh Ya. gitu. Oh Di, beda. di orang yang sama ya di Di orang yang Ibu sama, Eva, cuman Beda tempat. beda. Oh, soalnya saya sempat kesana sih. Kan kalau Anissa mah di yang jajar itu ya. Ya. Gani juga awalnya di yang depannya kan. Nah, di sebelah mana berarti? Kalau saya kesana lagi jauh. Jauh lagi. Wah, ibu kosnya kaya itu. Enggak ada. Tapi kalau saya sama dia lebih murah saya ya kalau kosannya ya. Iya ya. Dan dia lebih dekat ke tempat Makanan banyak. makan, uang. Oh gitu. Setelah kalian beres nih kan kalian berarti sekarang tinggal nunggu beres ya bulan ini. Kalian berdua gitu mau lanjut kemana gitu kan? Kalau SMK gitu, kalau dari sekolah saya kan BMW ya, katanya bekerja melanjutkan dan wirausaha. Kalau kalian kemana? Mulai dari saya Adi. sendiri mungkin kalau udah lulus saya mau nyoba daftar ikutan Prama ya. Sampai sekarang juga saya mau namanya teman, kalau Prama kan otomatis kan harus bisa bahasa Inggris. Tapi ini bukan Prama bandara, bukan Prama KAI. Jadi saya iya udah. bahasa Inggris basic aja. Terus kalau misalnya ini ntar saya tahun depan mau nyoba ke PPI
Politeknik Kekeretapian Indonesia gitu. Oh. Di Jadi sini pakai bahasa Inggris ya sekarang ngomongnya. Kan belum belajar, ntar kan saya tuh belajar tuh ntar ikutan les tuh setelah beres uji kom. Oh. oke. Persiapannya udah apa aja nih buat ya nanti buat Ya udah apa yang perlu kalau disiapin? persiapan mah belum ada sih, cuma kalau Oke. persiapan untuk fisik ya dari sekarang saya sering kayak nge-gym gitu Oke. semua. Oke. Kalau Hafiz ya? Kalau saya sendiri setelah lulus dari sekolah SMP saya, Ya. SMK Pertiwi, alhamdulillah saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang alhamdulillah kemarin sudah keterima Oh iya, keterima Ya. SNBP ya? lewat jalur SNBP alhamdulillah ke Universitas Pendidikan Indonesia. UPI bagi. Jurusan apa? Untuk saya sendiri jurusannya Pendidikan Kabupaten Olahraga. Itu apa ya, persiapan kamu atau kayak step-step apa sih yang kamu lakuin buat bisa keterima SNBP. Iya. Kasih paham please. Iya, dikasih paham kita. Soalnya saya tim merah. Iya, ini tim merah. Sama aja saya juga merah. Aduh. Persiapan saya dari awal masuk SMK ya, yaitu ya saya cuma ikutin berjalan aja sekolah gitu, berjalan biasa. Oke. Yang terpenting sih saya ya berjalan biasa aja gitu, mengikuti arus. Yang terpenting sih konsisten. Cuma dia tuh kan lewat jalur prestasi ya, jadi dia tuh prestasinya tuh banyak, jadi Ikut lomba juga. futsal. Oh. Yang kebetulan ya saya itu ikut juga di luar sekolah. Oke. Dan juga punya apa, direkrut adalah tim gitu di jam 4 gitu. Oh, keren. Ya, tapi emang SNBP tuh berdasarkan prestasi banget ya, sertifikat tuh ngaruh banget. Enggak cuma nilai gitu. Iya, nggak cuma nilai. Tapi menurut saya ya SNBP itu bukan hanya dari sertifikat, cuma hoki-hokian juga. Ya, Iya. benar, hoki-hokian. Karena saya adalah teman yang sedikit nakal orangnya lah, jarang sekolah, jarang tapi dia lolos gitu, biru gitu. Iya, emang Berarti faktor. jalur langitnya ini dong. Ya, terpenting Ya. itu jalur. Ya, jalur langitnya kuat banget tuh. Yang saya respect itu dia Hamin 2 sebelum pengumuman itu dia tuh kan bulan puasa kan ya, dia Ya. tuh sempat bagi-bagi takjil ke Oh, Masya Allah. kayak punten itu kayak ke pengemis ke yang ada gitu. Masya Allah. Keren banget tuh Mungkin ya. itu Jalannya. orang yang dia beri berdoa dijabah. Oke. Berarti kalau Adi langsung kerja berarti ya. Tapi pelatih Mau nyoba dulu ini Prama. Oke. Alhamdulillah kalau untuk kerja saya udah ditawarin di kantor om saya sama di kantor bapak saya gitu. Keren. Udah dipilih aja deh. Oh, Udah atau Info lokal. ya. Evaluator. Nah, gampang influencer. Mau nanya gitu, kalau di sini tuh kan RPL ya, Iya. Ya, betul, RPL. kan pasti tiap sekolah tiap beda pembelajaran ya. Ya, Itu sama beda. pembelajarannya gimana gitu RPL-nya? Oke. Paham. Nah, alhamdulillahnya ya khususnya di jurusan RPL gitu, guru kita tuh lumayan tegas sih. Jadi ke guru mata pelajaran lain tuh kayak kalau yang nggak masuk tuh jadi kayak tolong dipanggil gurunya. Jadi kalau emang gurunya nggak masuk atau sibuk, tolong dihubungi katanya teh. Lanjut. Terus kalau emang ada keperluan gurunya izin atau misal ada apa gitu ya, nah itu diminta aja tugasnya kayak gitu. Cuman kalau untuk kan ada mata pelajaran produktif sama umum ya. Iya. Nah kalau yang umum emang di sini juga Ya, tim. kadang ya gitulah. Tapi kalau yang produktif pulang pun harus Transfer tepat ya. waktu ya. Kalau saya mah, kalau umum alhamdulillah ada gurunya. Cuma kalau di jurusan saya yang produktif itu bukan gurunya yang gak masuk, cuma gak ada gurunya gitu Oh, dikit. gak ada gurunya. Oh, Gurunya gurunya dikit, guru produktifnya Ya, dikit. jadi ada yang keluar gitu. Jadi kayak gantian gitu sih. Jadi pas angkatan saya tuh pas saya kelas 10 guru 2 keluar produktif Oke. saya. Terus masuk lagi. Nah dia tuh mungkin gini ya, sambil nunggu panggilan di Telkom, di kantor Telkom, Oke. sambil daftar ke Pertiwi diterima, terus pas
pada saat kelas 11 semester berapa berarti? Semester 2 awal Iya. keluar dia ke Telkom. Oh, jadi lebih milih Telkomnya ya. Oke. Ya emang bener sih, lebih Telkom ini kan BUMN juga gitu. Benar, Iya. benar. Lebih Siapa sih yang gak mau kerja di sana gitu? lebih stabil. Betul. Berarti di RPL tuh gurunya sedikit. Ya tapi waktu saya PKL di Indo gitu, gurunya nambah 3 gitu. Jadi apa ya? Iya. Jadi yang bisa disebut angkatan sekarang tuh yang kelas 10 tuh Enak. alhamdulillah lah gitu, fasilitas kan untuk RPL sendiri udah ada lab baru lagi gitu. Jadi RPL kita tuh punya lab tuh ada 2 gitu. Berarti paling jurusan baru ya berarti? Apa? Jurusannya? Enggak, udah lama Oh, udah lama. Ya, maksudnya kalau untuk lab itu ada 3 misalnya lab RPL, cuma yang sering dipakai praktik itu 2 gitu. Ya gitu. Jadi kalau Mungkin Nazmi mau nambahin? sebenarnya sama di sini gaya pembelajaran RPL itu kurang jauh. Kurang jauh. Kurang lebih. Wow, kurang jauh. Kurang lebih hampir sama lah. Kadang kalau misalnya gurunya, kalau Adi gurunya itu keluar. Kalau Iya. di kita emang gurunya emang sibuk. Gurunya cuma 3 di sini. Terus emang jarang masuk tuh kalau di kita. Keperluan doang sih. Iya paling cuma keperluan. Tapi yang lebih sering jarang masuk yang itu guru yang umum biasanya. Terus kalau misalnya guru RPL-nya sih, alhamdulillahnya tuh sangat support gitu kepada murid-murid, nggak apa namanya, nggak banyak nuntut lah Iya. gitu. Jadi emang apalagi kan orang sini gitu ya, rata-rata maksudnya sebelum masuk SMK itu emang nggak tahu lah komputer seperti apa gitu, nggak pernah ikut komputer gitu. Jadi ya aman ya. Mana? Dan tegas juga, jadi kalau misalnya ada yang bermasalah langsung tegas ya. Sikat. Sobek di Iya. Gede. Mungkin Gitu. saya mau nanya ya, untuk Najwa sendiri setelah lulus mau lanjut kemana? Saya tuh planning awalnya itu emang kebetulan mau melanjutkan kuliah. Yang pertama itu ikut SNBP ya, cuma karena tim merah ya. Mungkin karena tidak realistis ya, jadi ini saya malah milih pilihan pertama tuh ITB dan yang keduanya UPI. Ya kan, sangat ini. Bukan, tapi emang dia ranking 1 nilainya juga oke tahu. Cuman ya itu tadi. Ya, jadi eligible Iya. 1 pun percuma. Iya, soalnya saya juga punya teman yang dia prosesnya ya aktif di organisasi Iya. Kuningan, Jawa Iya. Barat, terus dia sering ikut lomba-lomba juga gitu ya, kayak bahasa Inggris, matematika, cuma pas kemarin SBP dia gak keterima gitu, saya juga kaget gitu ya. Berarti emang faktor hoki sih, Iya. lebih tinggi faktor hoki daripada prestasi. Aduh, ya terus itu ya SNBP. Terus kemarin juga udah nyoba ikutan beasiswa di Telkom. Oh iya, saya Di juga Intel-U. kebetulan ditawarin gitu sama om saya, cuma saya nolak. Ya kalau saya kemarin udah daftar cuma sama tim merah lagi. Ya jadi mungkin sekarang mah kayaknya saya mau kerja dulu kan. Baru nanti GPR berarti. ya gap year betul. Nah, kemarin kemarin Enggak. Saya ingatnya bukan yang biasa. Iya itu Luar biasa sekali saya ingatnya. padahal itu seleksi yang Telkom tuh kan ada banyak seleksinya ya. Nah, saya tuh dari awal gak keterima seleksi rapot. Seleksi rapot. Kalau bertahu ambil jurusan apa? Kalau ya sesuai jurusan sih. Kalau yang di ITB UPI ya berarti teknik informatika sama teknik komputer. Terus yang kemarin di Telkom pilihannya 2 juga. S1 yang pertama tuh S1 rekayasa perangkat lunak, yang keduanya informatika. Untuk adiknya sendiri? oh saya mah bela usaha sih kalau buat bisnis sih kalau Apa nih? masih Fun kecil. fact. Juragan Riso. Juragan deh. Kecil sih belum besar tuh pengen Ya kan besar. doa, itu teh doa. Masih tahap. Iya. Iya sih. Yang penting kalau dari sianya kayak kan sekarang udah ada TikTok, IG gitu nih. Ya. Gampang sih kalau itu. Nah itu dia masih Saya belum. pernah jualan sih tapi bukan produk saya sih tapi produk lain gitu. Tahu gak? TikTok. Nyobain affiliate ya. Oh iya. Nah, saya nyobain tapi hasilnya ini tapi pernah ada Harus konsisten, namanya juga harus tapi pernah konsisten. saya nyobain nih upload video terus jualannya plus kaos kaki ada beli 2 orang lah kaos kaki futsal. Nah
Terus saya lihat ada komisi seperti 1.000 kali 2 2.000. Lumayan. Tapi tidak bisa ditarik soalnya harus 15.000 katanya. Aduh, saya kecewa. 15 gitu. Kalau affiliate itu harus itu sih, harus hoki-hokian ya. Iya sih. Harus EPP. Kalau EPP itu pasti besar tuh naiknya komisinya gitu. Apalagi kalau udah punya nama gitu ya. Ya, itu. Kalau untuk Anisha sendiri 2.000 harus 1.000 gitu. berjuang. 1.000. Padahal saya sudah edit udah bagus, udah rela-rela, udah niat, udah puasa lah gitu. Udah nahan lapar. Orang lain, Karena yang beli. orang lain libur ya. Ya. Oh yang dikirim ke grup saya, Ya. yang kirim linknya tuh, ini keren banget sudah. Gitulah TikToknya gitu. belum rezeki. Ya. Pansa kan nonton. Aku kayaknya mah mau kerja, cuman mau sambil kuliah juga di universitas terbuka. Iya. Oke. Buat saya anak-anak UP. Itu mah kuliah tapi bukan belajar. Coba. Itu kalau itu Iya ini, mau kerja. kita tuh saat UT nih, kita tuh kayak beli ini doang, beli gelar gitu. Oh iya, emang. Oh iya. Iya, UT tuh gitu. Saya kan tadinya mau ke UT, cuma sama bapak saya itu gak diizinin. Karena percuma kamu kuliah kalau bisa cuma buat beli gelar doang mah gitu. Jadi Iya kan kalau cuman kayak UT terus nggak ngapain-ngapain mah iya. Kalian sudah kerja. bukan bisa faktor kerjanya, cuma Iya, tengah. ilmu dari si Iya, kuliah. Iya. Terus pengalamannya beda mungkin Iya, daripada iya. universitas lain. Iya sih, Karena enak main lah. Kalian emang gak ada kantornya ya? gak ada kantornya. UT Kantor mah ada. kantor tetapnya kayak gedung kayak kalau ITB gitu. Kan kalau UT mah online ini ya, rata-rata. Iya rata-rata Pas online. online. Tapi kalau gak salah pusatnya waktu itu di Bandung gitu. Kalau gak salah di mana ya? Kalau Itu dari sekolah ini yang keterima SNBP siapa? Ada. Tapi Cuma- hampir kebanyakan merah. Cuman teman aku ada yang terima biru. Cuman Nolak. enggak ngambil cuman Bukan di yang- universitas yang ya. gede gitu enggak. Di biasa di apa di mana? Ujian. Kontak enggak. Yang di Tasik, yang di Garut, Dia yang apa ya? Ciamis. Bukan. Di Ciamis emang ya? Dia enggak kayak Big Three gitu yang UI, ITB itu. Sulit ya. Iya. Sulit, UI, susah banget. Terakhir yang dari sini tuh yang terima UPI tuh yang ikutan Oh, lomba. 2 tahun yang lalu. Iya, yang ikutan lomba ini. Asli. Yang lomba itu lomba apa namanya LKS-nya sampai provinsi, TKS. TKR sih. Ya, TKS juga. Otomatis berarti. Ya otomotif ya. TKR itu TSM? TSM gak sih? Gitu. Pokoknya otomotif. Kalau di sekolah saya cuma dia doang yang diterima gitu. Keren banget. Sisanya merah. Susah banget SNBP. Saingannya aduh. Gila. Iya. Apalagi sekarang SNBT ya. Jadi letak sejarah tuh. Berapa ribu tuh yang dapat tuh. Ya tapi SNBP itu kan selain emang prestasi, ngelihat itu ya lihat Sekolah apa? Ya juga. sekolahnya juga. Di sini jarang yang keterima di Sama. yang gede-gede Di itu. sekolah saya juga jarang. Setahu saya tuh paling UPI sih yang ada pernah tuh. Kantor yang udah pada tembus tuh. Oke, tahun kemarin juga ada. Tahun kemarin ada. Tahun kemarin lagi kurang tahu. Nah, SNBP itu susah bang. Mending kabur aja dulu sih. Iya. Kau belajar dulu. Jepang. Kemana? Kemana? Paling kan Jepang sih, palingan Jepang. Kalau Jepang kan peluang kerja banyak. Tapi Tapi Jepang, resikonya juga tinggi. tapi Jepang mau ada bencana kan katanya. Bencana apa? Apa ya? Saya sempat lihat Gempa. di TikTok ya gempa. Gempa mah Oh, masa Jepang ya? mah. Oh gempa mah biasa sih sebenarnya di Jepang. Enggak, tapi lebih dahsyat. Tsunami. 80% pasti bakal terjadi. Ayo. Tapi semua mau jadi pas mau jadi. Kan negara teh bukan Jerman, bukan Jepang aja. Iya. Selain Jepang Korea. kemana? Australia, Ya, worth it saya- buat- Ayo namanya ke Swiss sih, soalnya gajinya gede. Jadi ke Swiss teh. biaya hidup juga gede. Iya. Iya. di- atau yang kata Pak Asdan teh yang ke apa? Jerman. Jerman mau ya. Mending di rumah sih pengen. Siap. Biar usaha.
Jadi juragan Riz. Bukan usaha sih, tapi jualan jasa sih, pengen jasa. Ya, jasa. Biasa membuat website ya. Bukan sih, saya mah tidak bisa beli itu mas, lain tapi mah cuma bisa, emang baik, bahkan kita kabrak yo ya, bisa coba. Pengen jasa poster, edit video kayak gitu. Doang. Editing beda ya. Iya. Editor. Tapi dia bisa rakit PC. Ya rakit bisa dikit-dikit. Nah, Ya. kalau editing kan banyak sih peluangnya. Ada mah kan kayak TikToker, YouTuber juga suka pada nyari tuh. Ya editor. Oh editornya itu ya, Editor. Coba aja gitu dapat peluang emas gitu. Iya. bisa aja. Atau rezeki lah gitu. Tapi harus punya basic-basicnya dulu. Saya Ya, makanya belajar. Doang aja. Ya kan bisa kan kalau saat kita daftar kan misalnya kan disediakan kan rata-rata isinya, Dicek. spek HP-nya. Tapi ilmunya kurang saya. Harus bisa terus doang. Ya makanya harus banyak belajar, Ya, Bang. banyak Banyak belajar gitu. Oh ya, kan RPL ya. RPL wah di sana gitu di sekolah sana belajarnya apa? Siapa tahu sama gitu. Oh, kalau saya mentok PHP sih. Untuk PHP, tapi Iya. udah sampai ke framework kan. Enggak berubah-berubah gitu. Enggak. Soalnya kan faktor dari guru juga nggak ada gitu. Jadi Ah. ya udah mau belajar ya. Oh. Jadi ya cuma website PHP gitu. Iya. Nggak kayak ke JavaScript React gitu. JavaScript mah belajar itu. Oh, oke dasarnya. Saya sempat diterangin cuma jarang nggak semua bisa itu. Oh. Saya juga nggak bisa itu. Cuman jeblosan Indovindo ya. Eh, pade, lihat pak, pade kak. Jangan pade. Ini kurang lebih sama sih berarti PHP. Justru yang sekarang kelas 10 ke 11 nih lebih jauh nih ya. Asli tingkatannya. Saya waktu itu sempat nanyain ya di kelas saya gitu. Dia tuh udah diajarkan pas saya kelas 10 mah ya. Mentok tuh HTML doang. Oke. Ya sekarang kelas 10 HTML, CSS, C++ udah belajar. Wow. Kelas polisi juga udah Python Python katanya. doang. Python doang. Kalau di Python juga yang sekarang kelas 10 11 tuh lagi proses. Kalau saya mah belum gak nyampe itu. C++ aja kan gak belajar. ya jadi faktor guru tuh mempengaruhi sekali ya. Pasti. Ya. Ya kalau di kita paling waktu tahun kemarin sih waktu zaman kita kelas 10 tuh mulai dari Java dulu pertama. Buat ngelatih apa namanya logika Nggak jauh-jauh katanya. sih. Buat basic. Terus lanjut ke HTML CSS. Kelas 11 mulai ke Sampai. OP, PHP OP. Oke. OP terus ke CI paling ke framework CI gitu. Sekarang baru Laravel. Dan bahkan saya pada saat sekolah jarang masuk gitu ya di spam. masih. Jadi jarang. Iya sih. Oh, sih. Sama kayak Andika berarti sering di spam. Iya. Buat Itu emang syuting. menghasilkan saya. Menghasilkan. Lumayan sih, gitu jajan malah. Buat beli risol ya. Ya cuma Mau nanya juga, Boleh? ini organisasi apa Eskul? Pertanyaan. Ayo sama ini dia kebetulan dia ketua. Nanti. Jelasin. Ketua, ayo jelasin. A few minutes later. Jadi kita itu sebenarnya bukan organisasi sekolah yang resmi. Sebenarnya resmi aja sih, cuma Nggak resmi. bukan kayak OSIS, MPK gitu-gitu bukan. Kita masih komunitas jurusan yang kebetulan bikinnya itu waktu zaman kita 2 tahun yang lalu. Pada awalnya kita itu dibuat itu cuma karena kebutuhan guru. Kan guru itu ada syuting PPG. PPG. Nah, buat itu cuma Pak Asdor atau yang sering kita pembina kita pengen bahwa komunitas itu tuh berkembang gitu. Pengennya mulai dari reporter tuh yang suka ngeliput berita ya gitu. Terus podcast kayak gini, ada fotografer, foto studio sama edit gitu. Bagus sih. Ya, makanya pada awalnya ruangan ini juga nggak gini, cuma karena ada kita nih, jadi disekat. Ini ada ruang podcast, di sana ruang edit. Dirombak berarti ya? Ya, dibilang dirombak enggak sih, cuma lebih ke dirapih, ditata, disekat. Soalnya awalnya itu nggak ada sekat. Terus pembagian ruangannya juga masih belum jelas. Sekarang kan udah jelas, ini ruangan server, ini podcast, itu ruang edit.
Terus itu ada tata usaha kan jajan-jajan di situ. Cuma tahu ini tadinya bekas ruangan apa gitu. Terus ini tuh awalnya ruangannya terbuka. Nah, jajaran 1, 2, 3 ini tuh tadinya meja guru. Gitu. Ini ruang jurusan guru. Ya, cuma karena sekarang kan guru pindah ke lab baru, di bawah ada lab baru pindah. Jadi di sini khusus labantik lah. fasilitasi. Ya, difasilitasi sekali. Aduh, jatuh. Jurusan lain mah nggak ada sih lainnya, ada kan? Apa? Yang di fasilitasi. Kalian ngobrolnya ke sana. Fasilitasi. Eta tah di daerah gitu, di daerah jurusan lain mah di daerah gitu. Oh, nah jurusan kurang lah. Iya. Cuman ilmuku sih TKRO sama TSM itu dikasih Diskat juga. buat tim enduro Oh, ya untuk jadi LKS gitu. Berarti kalau ini kampus berapa? 2 ya? kampus 2. Kampus satunya di kota. Di sini kan kebon. Kalau boleh tahu kalau di kampus 1 itu jurusan apa aja? Jawab. Siapa yang jawab? Saya aja lah. Suka. Kamu paling gitu. Nah, jadi kalau di kampus 1 itu ada jurusan akuntansi, ada pemasaran, sama ada TKJ. Nah, kalau yang di sini ada otomotif, yang Auto KR sama Auto SM, terus ada RPL di sini. Tapi nanti semua jurusan bakal dikesiniin gitu. Ya, bakal ke kampus 2-in. Yang mungkin dipilih juga pada saat kalian udah lulus. Iya, benar. Bakal lebih Pasti, bagus ini. Pasti alumni tidak bisa masuk ke situ. Pasti. Pasti orang jadi alumni pasti ini bangun arahnya gitu. Oh iya. Ya, soalnya kan tadi sekarang tuh kan mulai lagi dirata-ratain tanahnya itu di bawah di atas. Semua jurusan bakal di sini nanti, Bang. Berarti ntar pembangunan di sana sih? Untuk bangunan di sana? Nggak tahu diapain. Selama jadi perhotelan cenah. Bisa perhotelan. Jurusan baru. Cenah mah. Oh iya, gosip. Nah, Marah gosip. Ya, Emang sih nongkrong teh. Sana. Ayo wacana. Rencana. gosip. Rumor teh gosip. Gitu. Purak kan makan lah. Purak. Dimakan. 1 hour later. Kan tadi pembelajaran di RPL udah ya. Nah, kalau di jurusan TKR ya. Pembelajaran di TKR tuh ya kayak lebih ke apa ya? Ya ke memperbaiki mengecek mobil aja sih. Kayak menyervis up gitu. TKR atau ke TSM? TKR TKR. Oh iya. Ya, mobil. TKR palingan yang ya memperbaiki mobil, ngecek. Yang itu aja umum kayak biasanya. Ngontak-atik mobil. Tapi mah Beda aja. Dasar. orang nyari kali itu. Jadi cinta naon gitu. Iya, sudah beda tuh. Bisi bade amang ka pertiwi mah, amang bae. Langsung. Bisi ngojai mah. Kalau mau nanya, kalau komunitasnya ini beranggotakan berapa ya? Berapa orang? Kalau paling banyak sih anggotanya dari kelas 10. Berapa orang sih lagi? 20 ya? Sekitar enggak. Ada. Sekitar 15 lah. Cuma 15 kalau ada. keseluruhan 31 gitu. 31, 31, 32 lah. Itu teh ada divisi-divisinya. Ada. Ya, itu ya. Dispen izin kayak izin keluar dulu bentar. Gampang izin enggak? Itu gampang sih kita gampang. Walaupun emang ada suratnya. Yang penting ngomong. ya yang penting harus nego di sini. Sama aja. Ya, Yang penting izin harus. Ya benar. Kalau misal izin keluar tapi Jelas izin juga susah juga. Di sini berarti kalau Jumat pulang jam 4. Normalnya jam 4. Normalnya jam 4. Soalnya juga. Cuma karena banyak yang kayak normal di sini tuh ya. Jadi rata-rata jam 2, jam 3. Waktunya. Kalau di saya mah jam 11 udah pulang sih. Relate ya. Jam 11? 11.20 tuh udah pulang hari Jumat mas.
Berarti jembatannya di rumah. Iya. Iya. Dibantuin dong, dibantuin. Maksudnya Tiga kali gak sholat Jumat. Jadi apa? Jadi Jadi haji. maksudnya tuh di daerah rumah, Iya, di daerah rumah. Kalau di sini mah di masjid sendiri. bebas sih, mau jembatan di sekolah boleh. Mau di desa. Bisa milih gitu. Kan pulang juga jam 11.20 gitu. Oh iya iya. Berarti udah itu mah udah nggak ada jadwal lagi. Enggak ada. Kecuali yang ekskul. Kalau di kita tuh semua ekskul tuh harus hari Jumat. Apanya kegiatannya? Kegiatannya. Kayak diklat gitunya. Ya nggak tahu dari kebijakan pihak sekolah gitu. Enggak hari Sabtu libur kan? Libur. Kenapa enggak? Nggak boleh. Kenapa? Waktu istirahat. Wow. Oh, wah, Wow. keren. Work life. Berarti hari Jumat teh emang pulangnya jam 11. Iya pulang jam 11. Terus dilanjut sama ekskul gitu. Iya, ekskul kan dari Jumatan berarti. Ekskul jam 1. Ekskul itu suara ekskul. Nah lumayan banyak. Apanya? Futsal, balap motor, basket, ada motor. Jadi bukan balap liarannya bukannya bang, ini kayak sirkuit gitu. Anjir. Ekskul sih. Ekskul ya. Enggak sirkuit mah kita di mana sih jatuh di Majalengka atau di mana gitu? Mandalika. Malam. Kecuali kalau untuk motor dari sekolah gitu. Oh, Banyak sih semua gitu. Kayak nari, dance, Keren. banyak. Bagus. iya. Katanya mah salam. enggak ada. Katanya mah tadi rencana Kota, teh enggak ada hutan. Oh iya. mau ada ini katanya mah bapak ternyata mau ada ekskul pancor gitu dia dengar. Iya. Aslinya ya, jadi sempat dengar dari anak TKR gitu ya mau ada ekskul pancor katanya. Ekskul menyesuaikan tempat sekolah. Tergantung sih. Kalau pancor kan fleksibel juga ya. Ini agak perlu banyak ruang. Kecuali ekskul renang, nah Harus ada. ada Kalau di itu ada tempat salam di mana? di mana TV. Ada gor, Ya. gor. Baru sekolah. Khusus sekolah gor teh kita tuh punya lapang tuh ada dua, lapang indoor. Kalau indoor berarti kan di ruangan ada gor sama outdoor. Ekskul basket Latihan. ada enggak? Ada. Oh, Jadi sih saya sendiri basket karena saya milih OSIS jadi keluar basket. Masih capeknya? Hah? Capek tuh sih. Ya cepet dihujat. enggak sih seru. Beda tuh. Ya capek-capek juga dinikmatin lah. Konsekuensi lah ini mah. Tapi intinya mah beda sama OSIS kita intinya mah. Beda. Soalnya kan kegiatannya pasti banyak. Banyak kegiatan nggak OSIS? Banyak. Banyak banget. Di kita gak boleh gitu. Saya sempat waktu itu sebulan tuh kayak ngerangkai acara berapa acara ya sebulan itu? 3 pernah. Keren. Itu tuh event kayak event apa? OSIS ya gitu. Proker. Oh, program kerja. Kadang kita proker kerja, proker OSIS sama sekolah disatuin. Di sana ada itu bisa apa sih namanya tuh yang acara tahunan? Ada case per day. Nah, gimana ya? Di stand. Kalau rencana teh, On. rencana tuh kan case per day tahun sekarang tuh mau ngundang case per day tuh hari jadinya Pertiwi lah. Iya. Oh. Ya di Natalis. Kalau case per day kan niatnya tahun sekarang tuh ngundangnya Korepeng sama The Pub ya, cuma kan karena kebijakan gubernur gitu ya. Jadi ada yang kacau lah. Jadi gagal gitu. Kalau acara terakhir gitu. Ya kelulusan juga yang kayak wisuda gitu nggak boleh. Wisuda kita cuma perpisahan doang sih kayak kembali. Katanya swasta boleh. Cuma ini doang siapa? Medali. Medali. Apa disatuin sama ini kita sama Jover. Jover. Berarti swasta juga nggak boleh. Swasta juga nggak boleh. Kurang tahu ya. Tapi kan apa sih katanya kan boleh ya. Nah, perpisahan tuh boleh asal jangan apa sih jangan berlebihan kan kita tuh lihat tanggung dirinya juga. Ya. Jadi kalau misalnya mau ngadain pun ya paling nggak lebih dari pengalaman modal. Seadanya lah. Sederhana pisan. Tuh. Benar. Nah, ngomong-ngomong perpisahan, waktu kita sudah habis. Kita harus berpisah.
So, ada pesan-pesan tuh untuk Ya, ada pesan Back untuk to Kuningan berarti ya. Ya sih kalau mau di sini juga gak apa-apa. pesan dan pesan. Nyantai lah. Ya. Pesan-pesan ya mungkin kesan-pesannya untuk kedepannya semoga lebih maju lagi untuk acara ini. Amin. Dan semoga podcast ini tuh bisa menjadi motivasi untuk adik-adik dari SMKN 1 Taraga, khususnya di kampus 2. Semoga lebih berkembang lagi. Terima kasih atas jamuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kesan-kesan untuk saya sendiri untuk Labatik podcast ini terutamanya ya pesan-pesannya semoga lebih berkembang lagi, lebih semoga menghasilkan kembali inovasi-inovasi yang lebih maju lagi dan berkembang. Kesannya ya sangat senang bisa diundang ke Labatik podcast ini. Sekian. Mungkin sekian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya.